dan sebagian besar adalah PLTS. PLTS-nya 1.600 giga. Jadi sebenarnya potensi PLTS di Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan listrik kita pada tahun 2050. Tentunya kalau kita bangun PLTS ya kita harus bangun storage. Nah, kalau gitu berbicara kan berarti kan kita akan beralih ke masalah operatornya sendiri, si PLN dan juga Pertamina yang akan menjadi operator untuk menjalankan transisi energi inilah dari yang biasanya mereka menggunakan energi fosil. Nah, keduanya ini sebenarnya punya pandangan berbeda. Kayak misalnya Pertamina tidak untuk transisi energi ini tidak mendukung konsep interkoneksi. Mereka lebih mendorong adanya pembangunan desentralisasi juga dari daerah untuk memenuhi kebutuhan EBT di daerah. PLN juga sama, punya pandangan yang berbeda tentang transisi energi ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, otokritik dari Mas sendiri seperti apa? Melihat pandangan berbeda antar dua BUMN ini. Padahal kan mereka adalah backbone dari energi ini, terutama untuk yang akan berubah menjadi energi baru terbarukan. Jadi kalau saya lihat dalam kasus PLN dan Pertamina, rencana atau strategi transisi mereka melakukan transisi energi itu berangkat dari ya bisnis mereka, kondisi bisnisnya, lingkungan bisnis mereka gitu. Itu yang jadi dasarnya. Misalnya apa? Pertamina itu kan bisnisnya adalah produksi dan jualan bahan bakar minyak, ya kan? Ke depan penggunaan bahan bakar minyak ini diperkirakan akan semakin berkurang. Kenapa? Karena tadi selain masalah emisi, ada teknologinya itu kendaraan listrik. Kita lihat kendaraan listrik baik itu roda 2, roda 4, truk, ya bus, sampai juga kapal pun ya, yang jarak-jarak pendek, yang ukuran kecil, ferry misalnya itu udah mulai pakai listrik. Jadi ke depan diperkirakan kebutuhan BBM-nya akan turun digantikan dengan listrik. Itu. Nah, Pertamina yang pendapatan terbesarnya berasal dari jualan BBM, itu kan harus mengantisipasi tren ini ke depan. 10, 15, 20 tahun. BBM itu nggak akan hilang dalam 5-10 tahun ke depan, masih akan, tetapi pertumbuhan bisnis Pertamina akan terhambat gitu. Nah, kalau dia mau tetap tumbuh, maka dia harus memikirkan transformasi bisnisnya. Ini yang saya lihat kemudian Pertamina melakukan ya restrukturisasi, ada holdingisasi. Salah satu holding yang dibentuk adalah Pertamina Power Indonesia. Pertamina Power Indonesia punya target 10 gigawatt pembangkitan energi terbarukan di tahun 2025 yang berasal dari beberapa, salah satunya panas bumi. Ya, di mana kita tahu PGE itu yang memiliki memang sumber daya panas bumi terbesar saat ini dan itu. Jadi Pertamina strategi bisnisnya adalah mulai melakukan diversifikasi. Diversifikasi kemana? Masuk ke bisnis kelistrikan. Nah, tapi kan dia kan hanya bisa bermain di sisi pembangkitan. Ya, betul. Karena apa? Karena industri tenaga listrikan di Indonesia itu yang sifatnya vertically integrated dan kecenderungannya itu regulated dan dimonopoli oleh PLN. Gitu kira-kira. Kan ya PLN itu yang menguasai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi. Ya, jadi infrastruktur listrikan dikuasai PLN. Pertamina nggak bisa masuk, belum bisa masuk ke sana dengan kondisi regulasi hari ini. Ya kan? Oleh karena itu yang dilakukan oleh Pertamina apa? Yang dilakukan oleh Pertamina yang saya lihat, dia mau meningkatkan energi terbarukan, karena ini juga dia mau menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan cara pemanfaatan energi terbarukan untuk fasilitas-fasilitasnya. Sehingga kita lihat nih, dalam 2 tahun terakhir misalnya Pertamina getol meningkatkan pemasangan PLTS atap di kilang-kilang, ya, baik di perumahan, di kilang, terus kemudian SPBU. Iya, perkantoran mereka juga sama ya. Nah, perkantorannya, mereka sudah mulai, jadi sekarang itu anak perusahaan Pertamina itu melayani kebutuhan internal mereka sembari menunggu pasar kelistrikan kita direstrukturisasi. Sementara yang panas bumi kita lihat
mereka kan sudah punya kontrak-kontrak dengan PLN. Ya, ke depan mereka mau ngembangin juga panas buminya, punya potensi sampai 1.500 megawatt. Tapi kan terkendala. Kenapa? Terkendala dia nggak bisa jual ke PLN karena katanya PLN kan over capacity. Nah, jadi ini yang menurut saya itu strategi bisnisnya. Ya, nah PLN itu kan sekarang dia jualan listrik, dia menguasai infrastruktur listrik. Tapi juga PLN mengalami tekanannya apa di sisi pembangkitan? Ya, konsumen itu sudah bisa menjadi produsen. Jadi yang tadinya konsumen listrik udah bisa jadi produsen. Kenapa? Karena harga teknologi lebih terjangkau. Apa teknologinya? PLTS. Semakin listrik tenaga surya ya, semakin terjangkau, semakin murah. Bahkan kalau kita lihat PLTS skala komersial dan industri, ya, yang skala komersial dan industri di atas 1 mega itu sekarang dengan skema yang berlaku sekarang ya, leasing itu kalau dihitung-hitung biayanya sudah lebih rendah daripada tarif listrik PLN untuk industri. Ya. Gitu loh. Nah, jadi mereka yang tadinya kita bisa bayangkan, yang tadinya menggunakan listrik dari PLN, ya, sama tadi yang saya katakan juga unit-unit di Pertamina kan, yang tadinya menggunakan listrik dari PLN sekarang udah bisa memproduksi listrik sendiri, menggunakan sendiri. Nah, lama-lama apa? PLN menghadapi tekanan dari sisi growth-nya mereka kan. Growth-nya juga bisa terhambat. Nah, apalagi dengan teknologi baterai semakin murah, apalagi muncul teknologi mobil listrik, ya, yang tadi juga dihadapi oleh Pertamina. Kalau Pertamina menghadapi mobil listrik itu mengurangi penjualan BBM di SPBU, PLN nanti akan juga menghadapi orang menghasilkan listrik sendiri dipakai sendiri. Gitu. Nah, ini yang dihadapi oleh PLN, sehingga memang PLN juga perlu melakukan transformasi ya, berubah gitu, yang realitas pasarnya memang sudah begitu. Orang mungkin ketika baterai semakin murah dan semakin terjangkau, dan saya kira itu dalam 5 tahun ke depan itu menjadi sangat disruptif ya, teknologi PLTS atau PLTB di-coupling dengan baterai itu akan membuat mereka bisa menyediakan listrik secara lebih murah dan lebih panjang gitu, sehingga akan lebih sedikit akan bergantung pada kebutuhan listrik PLN. Dan ini kita bisa lihat terjadi di negara-negara lain, gitu loh, di mana terjadi yang namanya fenomena grid deflection, gitu. Disrupsi itu sudah mulai terjadi sekarang ini, dan kita sudah lihat, dan disrupsi itu bisa terjadi dengan sangat cepat, gitu ya. Nah, tapi pada sisi yang lain kita tahu juga kalau tadi saya bilang Indonesia itu ujung-ujungnya mau menghasilkan listrik dari energi terbarukan. Kita lihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya, ada 17.000 pulau. Kalau kita lihat Indonesia yang luas ini, sumber energi terbarukannya semuanya ada di Indonesia dan tersebar. Kita bilang apa? Ya, air itu ada di banyak waduk di Indonesia. Ada di yang gede-gede. Kalau kita bilang PLTA skala besar, sekarang ada di Kalimantan Utara, ada di Papua, ya. Kalau kita bilang biomasa, ada potensi 30 gigawatt untuk biomasa dari limbah pertanian saja. Yang lain apa? Yang angin itu ada potensi angin. Tapi yang besar itu PLTS. Karena dari sisi land mass kita cukup besar. Hasil kajian kami di ISR itu menunjukkan berdasarkan ketersediaan lahan yang sesuai dengan PLTS, potensi teknis pembangkit tenaga surya di Indonesia itu mencapai 3.400 giga sampai 20.000 giga. Itu potensi PLTS. Nah, sebagai gambaran, kami sudah menghitung kalau Indonesia mau 100% energi terbarukan di 2050, kita butuh kapasitas pembangkit 1.800 gigawatt untuk konsumsi di atas 8.000 kWh per kapita per tahun. Ya tentunya ini ya harus dilengkap dan sebagian besar adalah PLTS. PLTS-nya 1.600 giga. Jadi sebenarnya potensi PLTS di Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan listrik kita pada tahun 2050. Tentunya kalau kita bangun PLTS ya kita harus bangun storage energi, penyimpan energi. Tapi potensi energinya sangat-sangat besar. Nah, tapi kita lihat di mana demand terbesarnya. Demand terbesarnya itu ada di Pulau Jawa. Ya, Jawa itu 65% energi listrik itu ada di Jawa.
Nah, tapi kan Jawa itu kecil, ya. Kalau kita bilang potensi energi terbarukan di Jawa itu juga terbatas, pastinya. Apalagi udah padat, ya. Walaupun kita bisa tidak ada lahan. PLTS di atas atap, tapi kalau mau membangun pembangkit listrik skala 100 mega yang butuh lahan sekian ratus hektar atau 500 mega itu ya kalau di Waduk mungkin ya yang sedang dibangun sekarang di Cirata floating PV 145 mega ya. Tapi kan yang untuk di land itu sulit. Nah, tetapi sumber energi terbarukan itu tersebar kan tadi yang saya katakan di Kalimantan Utara ada PLTA 12.000 megawatt ya. Nah, untuk bisa membuat listrik dari energi terbarukan itu dibawa ke pusat beban, dan di mana pusat bebannya itu ada di Jawa, maka kita butuh interkoneksi antar pulau. Sehingga kami di kajiannya ISR juga sudah menyatakan kita mulai harus bangun interkoneksi antar pulau mulai 2025 secara bertahap, menghubungkan Jawa Sumatera, Sumatera Kalimantan, Kalimantan Jawa, Kalimantan Sulawesi, ya, kemudian Jawa ke Bali, Nusa Tenggara, terus sampai Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi kita memang harus bangun interkoneksi yang kami sebut namanya jaringan listrik Nusantara ya, atau Nusantara Super Grid gitu ya, yang memang itu perlu dibangun sehingga kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Gitu kira-kira. Oke, Mas, kalau kita balik lagi ke masalah demand, tadi kita berapa kali menyinggung bahwa PLN oversupply. Ya. Kalaupun nanti membangun pembangkit EBT, kita juga harus menyesuaikan demand-nya juga. Ya. Nah, sebenarnya kan udah ada kerjasama antara Kemendagri juga Kementerian SDM untuk meningkatkan ya demand-nya sendiri dengan mungkin pemerintah daerah menggunakan mungkin EV gitu kan, seperti yang di pemerintah pusat sudah menyediakan kendaraan listrik untuk operasional, itu kan juga meningkatkan untuk penggunaan listrik. Nah, kira-kira kebijakan yang dilakukan SDM bersama juga Kemendagri, apakah ini juga bisa mendorong porsi bauran EBT juga terpenuhi gitu? Ya. Jadi salah satu tren yang sekarang sedang terjadi itu namanya elektrifikasi. Ini seluruh dunia. Di mana penggunaan energi itu beralih dari yang tadinya memakai energi primer, ya, BBM, itu diganti oleh listrik. Sehingga memang namanya elektrifikasi. Nah, ini sudah mulai terjadi. Di transportasi kita lihat BBM mobil internal combustion engine digantikan dengan mobil listrik atau kendaraan listrik, itu sudah mulai terjadi. Nah, kita lihat juga di negara-negara maju sudah cukup lama, misalnya kalau masak ya mereka pakai gas alam ya. Tapi kalau nggak pakai gas alam, pakai listrik. Pemanas pakai listrik. Jadi listrik itu memang sangat convenient dan mudah kan, dan lebih hemat juga sebenarnya kalau kita pakai listrik ya. Lossesnya lebih rendah. Nah, di Indonesia itu kita punya masalah kan penggunaan LPG-nya tinggi di Indonesia ini. Kita menggunakan LPG besar. Nah, masalahnya 70% LPG kita itu impor. Pemerintah itu menghadapi beban harus membiayai impor LPG gitu, yang dari tahun ke tahun semakin besar. Ya kan? 70%-nya impor. Nah, impornya ya dari luar ya, kita impor dari Saudi Arabia, dari Timur Tengah. Dan ini jadi pertanyaan kan, yang ngapain kita impor gitu? Impor LPG untuk memasak, padahal untuk memasak itu bisa pakai teknologi lain. Teknologinya apa ya? Listrik. Oleh karena itu kita lihat sejak 2019 seiring dengan PLN mulai kelihatan permintaan listriknya tidak sesuai dengan proyeksi, mulai didoronglah penggunaan kompor listrik atau kompor induksi. Itu diharapkan bisa menaikkan demand. Yang lain juga sama, yang dihadapi di sisi bahan bakar minyak. Kita ini kebutuhan BBM-nya, konsumsi BBM 1,4 juta barrel per hari.
Sementara produksi BBM, produksi kita itu dari kapasitas kilang kita hanya 900.000. Ya, separuh dari kebutuhan BBM kita tuh impor. Selain minyak mentah juga kita impor kan. Nah ini kan kalau kita lihat, ini Indonesia impor energi terus, LPG impor, BBM impor, minyak mentah impor gitu kan. Ya kita ekspor batu bara. Iya. Ya, tapi batu baranya aja bisa memenuhi ya. Kemarin, ya. Tapi kemarin juga batu bara bermasalah. Tapi. Ya impor kan berarti devisa yang keluar besar. Nah saya kira di era pemerintahan Pak Jokowi itulah yang jadi salah satu targetnya, mengurangi impor sehingga devisa itu tidak terbuang percuma. Nah, disinilah ketemu kebutuhan untuk mengurangi impor, untuk membuat devisa kita tidak boros, dan menangani overcapacity dengan cara apa? Dengan cara tadi meningkatkan permintaan listriknya. Kebetulan PLN overcapacity, jadi didoronglah kendaraan listrik, kompor listrik. Tapi kan kita masih harus menunggu ini. Kalau kita lihat saja sekarang kompor listrik, berapa sih populasi kompor listrik di Indonesia? Apalagi LPG 3 kilo itu masih disubsidi, ya kan? Ya, belum orang mau pindah gimana? Masih disubsidi, kecuali orang suruh pakai LPG 12 kilo. Belum lagi tambahan ini ya, Mas, tambahan anggapan-anggapan bahwa sebenarnya kompor induksi itu bikin masaknya lama dan lain-lain gitu. Ya kan? Sebenarnya kalau pakai sesuai dengan wattnya ya tidak. Tapi tapi kan kita semakin besar wattnya, kita masaknya semakin cepat. Tapi kalau kita lihat siapa pengguna LPG 3 kilo? Pengguna LPG 3 kilo itu kan rumah tangga miskin karena ya kalau kita bilang rumah tangga miskin berarti apa? Listriknya yang kalau di listrik itu 450 dan 900 VA yang disubsidi kan? Iya. Nah, sementara kalau kompor induksi, kalau tadi mau masaknya cepat, wattnya di atas 1000. Jadi kita punya satu kompor induksi, taruh di rumah yang pakai LPG 3 kilo, 900 VA, saya nyalain listriknya turun, nggak kuat. Jadi ini realitasnya. Jadi kita lihat kemauannya pemerintah tadi mau mengurangi impor LPG dengan mendorong kompor induksi, nggak nyambung sebenarnya. Yang mau disasar begitu, sehingga memang kalau begitu solusinya apa? Kalau itu yang mau disasar, maka perlu ada ya dinaikin dayanya. Tapi kalau dinaikin dayanya, masyarakat yang miskin juga berkata, wah kalau saya naik daya jadi 2.200 atau 3.300, jadinya nggak disubsidi lagi dong sama pemerintah. Males gitu. Orang sekarang masih disubsidi, nanti listriknya saya bayarnya mahal gitu kan. Ini benar-benar ini realitas yang terjadi di masyarakat. Ini ya mungkin secara statistik itu nggak akan terjadi tiap hari. Cuma kan kekhawatiran dia ada. Dan itu menghalangi dia berpindah dari kompor LPG ke kompor induksi. Berarti ini harus jadi PR dari pemerintah sendiri ya untuk bagaimana mensosialisasikan dan juga mungkin memastikan keandalan listriknya juga bisa tercapai. Karena ya itu kasus yang masalah mati listrik di tengah siang hari bolong atau tengah malam bolong juga masih sering terjadi masalahnya. Betul. Oke, Mas Fabi, mungkin sedikit penutup dari Mas Fabi terkait dengan masalah bauran energi ini. Kita tahu masih ada 3 tahun lagi untuk mencapai 23% bauran energi baru terbarukan di Indonesia. Sedangkan kita masih baru mencapai angka 11,5. Apa yang akan bisa atau mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ataupun masyarakat supaya bauran EBT ini bisa terpenuhi, apalagi mumpung ada G20 nih ibaratnya. Ya, jadi yang pertama saya kira kembali ya ke urusan tadi bahwa untuk kita bisa menambah pasokan energi terbarukan itu pada skala-skala yang besar itu adalah butuh investasi. Investasi ini bisa lahir kalau ada enabling environment. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah, kebijakan, regulasi, ya, pelelangan di PLN, ya, kemudian struktur pasar kelistrikan. Itu harus diperbaiki sehingga kalau misalnya saya ambil contoh begini. Kalau sekarang kita bangun listrik swasta, siapa yang mau beli? Pembelinya itu yang besar itu hanya PLN, single off taker. Kalau saya investor datang ke Indonesia, yang beli hanya PLN. Ya susah dong ya, gitu. Opsi saya hanya jual ke PLN. PLN itu yang punya market power. Kan
berarti dia akan berpersepsi risikonya tinggi kan? Karena cuma PLN loh yang bisa beli karena regulasi dengan aturan sekarang. Nah, ini harus diperhatikan. Kebijakan yang regulasi yang membuat proyek energi terbarukan menjadi bankable itu perlu, sehingga yang tadi saya katakan Perpres itu menurut saya perlu segera Pak Jokowi keluarkan lah. Jangan sampai kita ini ngomong-ngomong soal investasi, duit ya, tapi di dalam negerinya regulasinya nggak kita benahi. Jadi satu itu pembenahan iklim investasi regulasi. Yang kedua, kalau kita lihat ini kan Menteri Keuangan selalu berbicara, investasi kebutuhan untuk melakukan transisi energi itu selalu besar, ya. Menteri Keuangan itu lupa, menurut saya, bahwa sebenarnya yang dia bilang beban-beban itu adalah kesempatan investasi. Yang sekian ribu triliun itu kan sebenarnya kesempatan investasi yang tadinya diinvestasikan di energi fosil, sekarang diinvestasikan ke energi terbarukan. Jadi itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang harus dipersiapkan pemerintah tadi enabling environment, insentif misalnya ya, yang jika memang itu diperlukan, sehingga investasinya itu bisa shifting dari yang fosil ke renewable, dan banyak investasi itu sebenarnya ya. Nah, yang ketiga juga yang harus diperhatikan bahwa untuk mencapai target energi terbarukan paling tidak di 2025 itu nggak hanya ditanggung oleh PLN, oleh BUMN. Masyarakat itu bisa ikut kontribusi kok, asal diberikan kesempatan. Tadi saya katakan, tren sekarang itu menjadikan konsumen listrik menjadi produsen listrik, menjadi prosumers, ya. Baik itu masyarakat seperti Anda, saya, pabrik, ya, industri, ya, pertokoan, perkantoran, itu bisa ikut investasi di dalam transisi energi. Dengan cara apa? Dengan cara memasang pembangkit energi terbarukan. Apa yang sekarang aksesibel dan mudah? Ya PLTS atap. Itu bisa. Kalau yang bisa pasang baterai, PLTS dengan baterai. Kita ini studi yang kami lakukan di ISR. Potensi dari total rumah tangga, rumah saja ya, residensial yang ada di Indonesia, potensi PLTS atap itu mencapai 655 gigawatt. Kalau seluruh rumah di Indonesia itu ya dengan luasan tertentu ya, sesuai dengan ininya dipasang itu PLTS 655 gigawatt. Nah, sementara kami melihat dari hitung-hitungan kita, ya, dari konsumen PLN saja untuk rumah tangga itu paling tidak ada potensi sampai dengan 6-7 juta sebenarnya pelanggan PLN yang bisa pasang PLTS atap. Dengan total kalau kita lihat itu antara ya 20-30 gigawatt yang bisa dipasang. Jadi bayangkan, kita butuh, hitungan kami sampai dengan 2025 itu butuh tambahan energi terbarukan 12-13 gigawatt. Kalau semua rumah itu diberikan akses pasang PLTS atap, ya, tidak dipersulit, ya, tercapai target itu. Jadi, dan ini masyarakat yang investasi loh, nggak pakai duit pemerintah. Iya. Ya, memang baru-baru yang baru ini kan ada skema insentif ya yang dikeluarkan oleh SDM dan UNDP, itu sisa dana lah, sisa dananya salah satu proyek di UNDP nggak habis dipakai untuk memberikan insentif, memberikan stimulus kira-kira. Tapi tanpa ini pun sebenarnya banyak masyarakat yang mau, asalkan dia dapat informasi yang baik, proses perizinannya tidak susah. Nah, di sini kalau menurut saya peran masyarakat penting, dan disinilah implementasi dari Peraturan Menteri SDM nomor 26/2021 tentang pemanfaatan PLTS atap untuk pelanggan listrik, baik itu di wilayah usaha PLN maupun non wilayah usaha PLN, itu menjadi sangat penting. Dan apalagi pemerintah punya target ya 3,6 gigawatt PLTS atap sampai dengan 2024. Tapi potensinya sendiri jauh lebih besar daripada itu. Nah, kalau kita mobilisasi potensi masyarakat ini, istilahnya gotong royong nih, masyarakat diajak bergotong royong, itu target itu bisa tercapai. Sehingga saya kok masih punya optimisme sebenarnya 23% kita bisa tercapai, bahkan lebih daripada itu. Kuncinya apa? Kuncinya jangan dipersulit. Kalau pemerintah bisa memberikan insentif, dilanjutkan seperti Sustainable Energy Finance itu, ya, yang dibuat ngasih voucher itu dilakukan, itu baik. Bahkan yang kami pernah usulkan ke 2020 lalu kepada pemerintah apa? Ketimbang kita memberikan subsidi, ya,
subsidi listrik setiap tahun ke 450 dan 900 VA, itu paling nggak yang rumah tangga 900 VA yang totalnya sekarang mendapatkan subsidi itu 4,7 juta rumah tangga 900 VA. Itu atapnya dipasang aja PLTS. 1 kilowatt aja ya, tersambung on grid dengan PLN. Ada 4,7 juta loh. 900 VA yang disubsidi. Itu bayangkan dipasang 1 KWP sudah ada 4,7 giga pembangkit listrik energi terbarukan PLTS atap. Belum lagi yang bisa secara mandiri pasang, seperti Anda, saya gitu ya. Rumah saya udah pasang PLTS sih, gitu ya. Udah pasang, udah berapa tahun ya, udah pasang. Jadi itu yang harus diingat gitu. Jadi jangan jadikan target energi terbarukan, transisi energi ini beban. Nah, saya melihat kritik saya adalah kok kayaknya kalau orang bilang Pak Jokowi bilang energi terbarukan mahal, siapa bilang mahal? Mahalnya itu karena nggak tepat aja cara lelangnya, regulasinya nggak kondusif gitu. Padahal kalau bener-beneran energi terbarukan murah, dan bahkan hitung-hitungan kami lebih murah listriknya dari PLTU. Apalagi kalau PLTU-nya batu baranya PLN tidak beli dengan harga DMO. Ya, energi terbarukan jauh lebih murah, panas bumi lebih murah gitu ya, air jauh lebih murah, PLTS dan storage bisa lebih murah. Jadi tergantung sebenarnya. Menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah sih, untuk merumuskan kebijakan yang paling optimum dan memanfaatkan tadi G20 bahwa Indonesia itu menjadi contoh dan menjadi mungkin kita walk the talk istilahnya gitu ya. Jadi kita bilang kita dukung transisi energi, kita mulai nih. Apa? Ya pemerintah bilang kita dorong masyarakat kita pasang PLTS atap. Regulasinya dibuat streamlining, kita implementasikan Permen SDM nomor 26 2021 secara konsisten. Gitu kira-kira. Oke, ini cukup menarik banget ya. Kita udah pembahasannya sangat mendalam banget. Bagaimana memang regulasi memang menjadi hal yang penting dan juga dukungan dari masyarakat. Bagaimana bisa ikut membantu meningkatkan bauran energi ini. Dan terima kasih untuk Mas Fabi atas obrolan ini sangat menarik sekali, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi bahan sosialisasi juga ya untuk masyarakat untuk ikut juga turut serta membangkitkan energi baru terbarukan. Dan Sobat Bisnis, itu tadi obrolan kami dengan Mas Fabi, Direktur Eksekutif dari ISR, dan nantikan program lainnya, Podcast Talks, di edisi-edisi berikutnya. Salam.